Halo sahabat Demokrat, berikut adalah berita terkini tentang Partai Demokrat hari ini. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UU Cipta Kerja juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK. Jika dalam tenggang waktu itu para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Kandasnya UU Cipta Kerja tak lepas dari peran seorang pelajar Novita Widiana, serta 3 orang mahasiswa yakni Elin Dia Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito, serta seorang karyawan swasta bernama Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas. Merekalah para penggugat yang berhasil mengandaskan UU yang dinilai merugikan para pekerja. Sebelumnya pada tahun 2020, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja banyak ditentang berbagai kalangan dan menyita perhatian publik. Ribuan mahasiswa dan buruh turun ke jalan untuk menentang pembahasan RUU Cipta Kerja karena dinilai tidak berpihak pada rakyat dan hanya pro pada pengusaha. Demonstrasi beberapa kali berakhir bentrok dengan aparat. Ratusan orang ditahan oleh polisi dan ada 131 diantaranya dijadikan tersangka. Di luar itu, kekerasan aparat menjadi salah satu sorotan dari beberapa episode aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta dan berbagai daerah. Tak hanya dari masyarakat umum, Partai Demokrat juga menjadi partai yang menolak pembahasan pada rapat paripurna DPR. Bagi Partai Demokrat, di tengah kondisi pandemi saat ini, prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran COVID-19, serta memulihkan ekonomi rakyat. Partai Demokrat juga berpandangan, selain cacat substansi, pembahasan RUU ini juga cacat prosedur. Pasalnya, beberapa pembahasan hal-hal penting di dalam RUU ini dinilai kurang transparan. Dengan semangat berkoalisi dengan rakyat, pada sidang paripurna DPR pada Oktober 2020 lalu, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Beni Kabur Harman dan Irwan Veko mengajukan interupsi. Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Golkar Aji Samsudin selaku pimpinan sidang dan Ketua DPR RI Puan Maharani tidak memberikan kesempatan. Perdebatan pun terjadi, bahkan Puan Maharani terlihat mematikan mikrofon Irwan Veko yang sedang mengajukan interupsi. Kalau mau dihargai, tolong menghargai. Suara Partai Demokrat tidak didengar. Dengan sangat menyayangkan kondisi tersebut, Partai Demokrat menyatakan untuk walk out, keluar dari sidang paripurna terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tadi. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, Pak Beni. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Ketua Umum Partai Demokrat AHY langsung menghubungi Beni Kaharman untuk menyampaikan apresiasi atas keberanian sikap yang telah memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bagi AHY, RUU tersebut dinilai berbahaya karena terlihat ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama buruh Indonesia menyampaikan adanya pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang dapat merugikan buruh. Salah satunya sistem upah murah, adanya pasal yang mengatakan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota dengan syarat tertentu. Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum kabupaten dan kota dinilai sangat merugikan buruh, karena penetapan UMK bukan kewajiban. Bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Selain itu, UU Cipta Kerja menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan. Kini kekhawatiran Partai Demokrat terbukti benar. Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam cuitan di Twitternya mengatakan putusan MK ini sejalan dengan pertimbangan Partai Demokrat saat menolak pengesahan UU ini di tahun 2020 silam. Demokrat memandang memang ada problem formil dan material. AHY juga berharap UU Cipta Kerja bisa sesuai dengan kemauan masyarakat, terutama buruh. Putusan MK ini diharapkan AHY bisa dihormati semua pihak. Partai Demokrat akan terus berjuang bersama rakyat, karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Demikian Demokrat Update hari ini, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.